kalau pandemi itu ya mau sifatnya adalah wabah yang global, gitu. Wabah raya namanya. Wabah raya ini artinya bahwa kita melihat kasus ini terjadi di semua wilayah benua. Nah, itu yang disebut pandemi dan eh, kasusnya itu memang belum terkendali, artinya kematian dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat sebelumnya. Dan itu terjadi pada level wilayah juga, pada level bukan hanya negara tapi juga provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu yang mencirikan pandemi terjadi. Nah, kalau bicara saat ini sebetulnya itu ada tapi letupan-letupan kecil di negara-negara. Jadi bukan seperti sebelumnya, tapi masih ada gitu. Hanya sudah bergeser mungkin lebih ke perifer ya, kemudian ke daerah yang cakupan vaksinasinya buruk. Nah, namun ini masih terjadi di setidaknya 4 benua di dunia ini masih mengalami gitu. Bahkan saat ini misalnya kalau di Asia, di China itu mengalami gelombang ya. Katakanlah bahkan tetangga kita di ASEAN nih, Thailand, Filipina itu sedang mengalami peningkatan gitu. Termasuk di sini di Australia, hanya kematian yang menurun. Nah, kalau disebut endemi itu ada dua patokan mendasar secara epidemiologi. Pertama bahwa kasusnya tuh ya standar aja gitu. Jadi tapi maksudnya tetap, tapi bisa tinggi tetap atau rendah. Itu namanya tetap juga. Nah, itu masalahnya kenapa endemi itu nggak bisa dianggap, oh ini selesai, ini aman. Itu nggak bisa. Karena kalau tinggi standarnya tinggi kan berarti kasus infeksinya banyak dan itu bicara COVID itu ada long COVID masalahnya. Mungkin kematiannya tidak tapi infeksinya banyak. Kedua yang juga tetap atau bisa dipegang adalah bahwa dia bisa diprediksi. Bisa diprediksi itu yang nggak kayak waktu 1-2 tahun pertama tiba-tiba ada gelombang besar kematian banyak di sana sini. Nah, sekarang udah jauh lebih bisa diprediksi. Oh, kalau misalnya mungkin kalau di negara seperti saat ini di Australia musimnya dingin, orang banyak berkumpul di dalam ruangan, ini terjadi peningkatan gitu. Baik. Nah, di Indonesia pun mungkin nanti musim hujan dan lain sebagainya. Nah, dua itu di sebagian negara sudah bisa diprediksi, termasuk di Indonesia, hasilnya sudah bisa terpenuhi. Tapi di berbagai negara di dunia masih banyak. Dan di sisi lain, masalahnya adalah, termasuk di Indonesia, kasus yang dikatakan dan diklaim pemerintah itu pun di tengah sistem pelaporan yang sudah semakin menurun. Gitu. Baik. Jadi orang nggak ditesting lagi segala macam. Jadi itu, jadi ya ada kabar baik, tapi kehati-hatian saya harus menyampaikan bahwa ini juga kita nggak bisa, sekali lagi kalau bicara pandemi, ya itu bicara level global, itu Baik. WHO. Tapi kalau endemi ya menurut saya sebagian sudah terpenuhi. Baik, berarti memang transisi status ini berkaitan erat dengan data. Tapi kan kalau kita bicara soal COVID-19 kemarin, memang bukan bicara soal angka infeksi dan juga angka kematian saja. Karena sektor kesehatan ini juga bicara banyak soal anggaran. Dan pendapat Anda, ini salah satunya adalah Anda menyebutkan bahwa yang disiapkan oleh pemerintah ini adalah terkait dengan tanggungan COVID-19 pada saat menentukan pandemi ini berpindah status menjadi endemi, di mana Anda mengatakan bahwa Ya. pemerintah wajib memastikan seluruh kewajiban yang tertunggak selama pandemi COVID-19 telah selesai. Mungkin boleh dielaborasikan apa maksud Anda terkait dengan hal ini, Pak Diki? Jadi selama pandemi ini kita tahu bahwa banyak layanan rumah sakit misalnya ya atau fasilitas kesehatan lain itu yang belum dibayarkan tuntas ya, banyak atau masih ada ya, jelas masih ada yang belum dibayarkan tuntas jasanya atau mungkin pengeluarannya, dan itu saya tahu betul ketika ini ada rencana mau dicabut statusnya gitu. Nah, itu adalah PR yang harus diselesaikan karena itu ada di bawah aturan status kedaruratan gitu, kedaruratan. Kalau misalnya itu belum selesai dan status kedaruratannya dicabut, nah ini akan masalah dalam artian status hukum dari anggaran itu, dari mana nanti dikucurkannya, digantinya gitu kan, itu jadi masalah dan itu kan yang dikeluhkan beberapa rumah sakit karena
mereka wah, uangnya tertahan, belum dibayarkan. Nah ini, dan kemudian yang juga perlu diperhatikan bahwa setelah ini dicabut, ini potensi KLB namanya, kejadian luar biasa COVID, sebagaimana misalnya demam berdarah, kan nanti berarti statusnya tuh jadi seperti itu kan, si COVID ini sekarang. Itu kan akan ada, terus akan ada, karena ini kan penyakit ini, virus ini hidupnya nggak cuma di manusia, dia ada di hewan juga, jadi sulit diberantas, makanya jadi endemi gitu. Nah, kemudian nanti akan ada KLB di beberapa daerah, mungkin karena vaksinasinya buruk dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kenanya ke daerah yang APBD-nya sedikit, personel kesehatannya sedikit, fasilitas kesehatannya juga terbatas, itu bagaimana? Kalau dulu waktu ada aturan kedaruratan, pemerintah pusat bisa bantu. Nah, karena enggak, kalau namanya bernegara, karena saya juga dari pemerintahan sebelumnya, itu ada aturannya gitu. Kalau Pak Tutum saya enak, misalnya, wah orang swasta mah, makanya orang swasta bisa lugas gitu, karena anggaran mungkin lebih fleksibel. Tapi kalau pemerintah ada aturan, nah ini yang harus jelas. Gitu. Baik. Terakhir adalah bagaimana kalau ada orang sakit. Dan bicara orang sakit bukan hanya orang miskin. Kalau orang sakit, di sini ada orang mampu, sakitnya bisa berbulan-bulan di rumah sakit. Nah, kalau diserahkan ke BPJS, BPJS itu punya kapitasi, ada batasan ya. Oh, sekian hari selesai, itu kan perusahaan asuransi harus begitu, kalau nggak bangkrut perusahaan asuransi. Nah ini yang harus juga jelas, ya karena kita nggak bisa menaspikan misalnya mentang-mentang itu Pak Tutum orang kaya misalnya, nggak bisa, itu warga negara semuanya, dan Baik. itu yang harus jelas. Gitu.